فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna milik Syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Pada malam pertemuan sebelumnya, poin yang kedua yang kita ambil tentang materi syirik akbar, diantaranya adalah menyeru atau memanggil orang-orang mati atau minta tolong kepada mereka, dan juga orang yang masih hidup meminta sesuatu kepada mereka akan sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Nah, ini boleh masukkan dalam kategori syirik akbar. Dan pertemuan kita malam ini kita akan ambil poin yang ketiga. Kata Syekh Muqbil rahmatullahi alaihi, as-sadis, yang ketiga adalah wa hakadha al-aqidatu fil huruzi wal azaimi annaha tanfa' ma'allahi aw min dunillah syirkun wa hamalaha ma'a ghairi aqidatin khurafatun. Poin yang ketiga adalah demikian juga termasuk amalan kesyirikan, karena ini lanjutan dari poin yang kedua pada pertemuan malam terakhir. Keyakinan tentang ajimat-ajimat atau rajah-rajah, bahwasanya dia bisa memberikan manfaat bersama Allah atau manfaat tanpa Allah. Ini adalah perbuatan kesyirikan. Kita lagi kata penulis. Demikian juga keyakinan atau kepercayaan tentang ajimat-ajimat atau raja-raja, bahwasanya dia bisa bermanfaat bersama Allah atau tanpa Allah, yang bermanfaat dengan dirinya sendiri. Maka ini adalah perbuatan kesyirikan. Lanjutan. Nah, wa hamlu ma'a ghairi aqidatin khurafah, dan membawanya tanpa ada kepercayaan. Hal ini termasuk tahayul. Jadi dua poin ini, pertama sesuatu yang kita bawa berupa ajimat-ajimat atau raja-raja. Raja pakai H, bahasa Indonesia tepat demikian. Ajimat Tadi kan kita terangkan apa perbedaan antara huruf dan azaim dari perkataan para ulama.
Dua hal yang beliau bedakan di sini tentang ajimat atau yang semisalnya. Apabila bersama dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, perbuatan tersebut syirik. Kemudian apabila dipakai, digantung, dibawa, namun tanpa ada keyakinan ini namanya tahayyul. Nah, jadi sama. Mau ada keyakinan atau tidak, mau ada kepercayaan atau tidak, kedua-duanya tidak boleh. Bab ini panjang dan lebar, kita akan kaji pada malam kita yang berbarakah ini tentang ajimat-ajimat atau raja-raja. Penulis golongkan poin yang ketiga ini hukumnya sama dengan poin yang kedua dengan perkataan beliau hakadha, artinya adalah hukumnya tetap syirik. Hukumnya syirik. Meskipun butuh perincian dalam bab ini. Meskipun butuh perincian dalam bab ini. Pertama-tama al-huruz wal azaim. Ini kita artikan tadi ajimat-ajimat atau raja-raja. 6. Baik itu berupa sesuatu yang digantung atau yang disimpan. Begitu banyak jenis dan macamnya. Berbeda daerah, berbeda pula hal-hal semacam ini. Terkadang sesuatu yang digantung, sesuatu yang disimpan, atau diikutkan bersama diri dia kemanapun dia pergi. Nah, ini semuanya termasuk. Ketika dia meyakini bahwa sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Yang mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Dan sesuai 6. Ajimat-ajimat dan raja-raja ini berbentuk apapun itu. Sebagian orang meyakini bahwasanya batu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Batu yang mereka ambil di pinggir jalan. Kita berikan contoh konkret karena mungkin dengan isyarat terkadang sebagian orang gagal faham. Sebagian mereka meyakini bahwasanya cincin dengan bermatakan batu akik bisa melancarkan rezeki. Nah, semacam ini. Rezeki datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwasanya batu akik ini bisa mendatangkan manfaat. Ini termasuk ajimat. Ini termasuk raja-raja. Nah, dalam poin ini dia adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Nah, nanti kita akan terangkan, masih panjang waktu, masih setengah jam. Kita akan terangkan ke semuanya dari sisi hukumnya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Atau sebagian lagi mereka menggantung tengkorak kepala binatang, terkadang kepala rusa, terkadang kepala banteng. Mereka menganggap bahwasanya sesuatu tersebut bisa menolak bala. Ini pada sebagian tradisi dan adat di budaya sebagian suku di Indonesia, entah di depan rumahnya atau di dalam rumahnya, dan bisa menolak pencuri, bisa menolak bencana atau yang semisalnya. Atau dengan sesuatu yang mereka tuliskan berupa primbon-primbon dengan abjad Arab atau dengan selainnya. Mereka simpan di lemari, simpan di bantal, simpan di tempat tidur. Dan meyakini bahwasanya hal ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, bisa melindungi dia dari godaan syaitan, bisa menolak dia dari mara bahaya. Atau senjata yang dia bawa. Tradisi Jawa ketika dia telah membawa keris di badan dia, bukan dipurnakan untuk membela diri, hanya saja menganggap bahwasanya inilah yang melindungi aku karena ada
ada jin yang masuk di dalamnya, bisa membela aku, melindungi aku dari mara bahaya. Atau apapun itu, segala sesuatu yang secara syar'i bukanlah sebab bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, dijadikan bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat, ini namanya syirik. Bahkan di daunan, yang ketika kita bawa daunan, kita meyakini bahwasanya daun ini yang bisa menyelamatkan kita, termasuk. Terkadang sebagian orang tukang tipu, mereka membuat kalung, entah apa isinya, dibungkus dengan kain hitam. Dibungkus, digulung, dijadikan sebagai kalung, atau dijadikan sebagai gelang, atau ikat pinggangnya. Mengatakan bahwasanya hal inilah yang akan mencegah seseorang dari penyakit sihir atau yang semisalnya. Atau bahkan sebagian tradisi, terkadang sebagian orang tua menggantungkan semacam di pakaian anak bayinya, entah itu bawang putih atau jahe, entah apa itu, dipeniti kemudian gantungkan di pakaian anaknya, mengatakan bahwasanya makhluk halus tidak akan dekat kepada dia. Bawang putih sekalian kasih kecap. Bumbu masak dibikin diyakini bisa menolak manfaat, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. La ilaha illallah, kejahilan ikhwah yang membuat orang itu jadi kejahilan. Bawang putih apa gunanya? Bawang putih bumbu masak. Sebab mereka menggantungkan jahe, kunyit, lengkuas, digantung di peniti, kemudian cantilkan di pakaian anak bayi mereka. Mengatakan bahwasanya makhluk halus tidak akan dekat. Ya, makhluk halus tidak dekat, makhluk kasar yang dekat. Semacam ini. Tidak ada. Jadi patokannya adalah keyakinan. Ketika ada keyakinan bahwasanya sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat yang secara syar'i tidak, ini termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Barakallahu fikum, kita akan masuk pada satu materi yang mungkin penting juga untuk dikaji. Bagaimana kalau seandainya yang digantungkan tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran atau lafaz-lafaz syar'i, semisal lafaz Allah, atau abjad dengan tulisannya Muhammad, atau yang semisalnya. Dua hal yang ada pada perbuatan ini, kedua-duanya adalah salah dan keliru. Satunya besar, satunya kecil. Kalau ini meyakini bahwasanya menggantung ayat tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, seperti sebagai mereka menggantungkan ayat yang mereka tuliskan dengan ayat 1000 dinar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Atau mereka menggantungkan ayat kursi di rumah mereka. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Anggapan bahwasanya bisa menolak syaitan, bisa menolak makhluk halus untuk masuk ke dalamnya. Dan ini bisa sampai pada tingkatan kesyirikan. Bisa sampai pada tingkatan kesyirikan. Ayat diturunkan untuk dibaca, dipahami, diamalkan dan didakwakan, bukan untuk digantungkan. Bukan untuk digantungkan. Sekarang kalau tidak ada keyakinan, hanya berupa semacam hiasan dinding. Memperindah ruangan atau rumah. Ini masuk dalam kategori bid'ah. Jadi tidak ada bagusnya, tidak ada baiknya. Kalau masih ada di rumah, dimusnahkan. Kalau berupa ayat atau lafaz Al-Quran, dibakar. Tidak ada baiknya, tidak ada bagusnya. Hanya saya kejahilan sebagian orang, sudah beli mahal-mahal, bukan murah barang begituan, jutaan. Digantung, ternyata hanya membuat catatan dosa dalam catatan orang tersebut. Salah satu dari dua kemungkinan. Kalau meyakini bahwasanya itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, berarti apa? Syirik. Kalau tidak ada keyakinan demikian, hanya membuat hiasan dalam rumah, ini termasuk dalam perkara bid'ah. Barakallahu fikum.
Satu hal yang boleh disebutkan pada poin ini, menggantungkan atau menyimpan, semuanya masuk. Nah, disisipkan di dalam dompet, ditaruh di dalam saku baju, saku celana, kesemuanya sama. Beliau bagi menjadi dua. Apabila meyakini bahwasanya sesuatu tersebut hanya berupa sebab, sedangkan Allah Subhanahu wa taala lah yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Atau sama sekali Allah tidak ada sangkut paut dengan kedatangan manfaat dan tertolaknya mudarat. Kedua-duanya hukumnya sama. Kedua-duanya hukumnya sama. Nah, di sinilah kita pilih-pilih bahwasanya sesuatu tersebut bisa menjadi syirik akbar atau syirik asghar. Sesuatu yang kita bawa. Nah, kita letakkan di kantong kita keluar bahwasanya mengatakan sesuatu ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Tanpa ada sangkut paut dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang inilah, benda inilah yang menyelamatkan kita dari mara bahaya, dari malapetaka, dari bencana alam. Nah, tanpa ada sangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala masuk dalam syirik akbar. Masuk dalam syirik akbar. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, namun benda ini sebagai sebab. Nah, padahal tidak ada syar'i mengatakan ini adalah sebab, masuk dalam kategori syirik asghar. Syirik asghar karena apa? Menduakan Allah. Allah bisa menolak mudarat, Allah bisa mendatangkan manfaat, benda ini pun bisa. Berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan benda ini, menyamaratakan. Karena boleh sebutkan di sini bahwasanya meyakini sesuatu benda bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Kalau seandainya meyakini bahwasanya hanya satu-satunya benda ini saja tanpa ada sangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori syirik akbar. Nah, kalau meyakini bahwasanya Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat, namun benda ini sebagai sebab, tetap syirik, namun dia kategorinya syirik asghar. Nah, tetap kategori syirik asghar. Kita kembali ke satu materi tentang menggantungkan sesuatu tadi di depan berupa ayat Al-Quran atau lafaz dengan abjad Arab. Nah, sebagian orang menggantungkan lafaz Allah dan lafaz Muhammad bergandengan, bersampingan, sederajat. Ini yang kata Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaihi dalam sebagian fatwa beliau, bahwasanya pertama ada unsur bid'ah. Karena tak kita dapati dari zaman dahulu dari Nabi kita Muhammad SAW disusul dengan para salafun saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'in tidak melakukan hal tersebut. Apabila digantungkan, dijadikan berupa hiasan dinding untuk memperindah ruangan atau rumah, hukumnya adalah bid'ah tanpa keyakinan. Bisa masuk dalam kategori syirik apabila barakallahu fikum disandingkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebelah kanan dan Nabi SAW sebelah kiri, artinya disederajatkan, disetarakan. Ini bisa masuk dalam kategori syirik asghar. Meskipun tidak ada keyakinan. Allah Subhanahu wa taala sederajat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mulia, hanya saja jangan disejajarkan. Nah, bukan cuma jangan disejajarkan, disingkirkan bahkan. Hal seperti ini dibakar, dimusnahkan. Karena lafaz Allah dan lafaz Muhammad untuk beribadah dengan mereka bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala cara kita beribadah kepadanya dengan cara sujud, ruku, puasa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Beliau adalah penyampai risalah. Ikuti beliau, taat kepada beliau, jangan menyelisihi beliau. Seperti ini cara beribadah dengan Allah dan Muhammad, bukan dengan cara apa yang kita singgung tadi depan. Pada datang pertanyaan ke kami ataupun yang lainnya, semacam metode penyembuhan zaman sekarang, meskipun secara ruhani mereka menafikan hal itu, tapi secara fisik mengatakan bahwasanya ada pengaruh. Jadi sebagian batu-batu alam kemudian ditempelkan ke badan, yang bisa digantungkan berupa gelang atau kalung, ada bisa menghasilkan aura-aura positif.
atau mengangkat penyakit-penyakit. Terkadang mereka gunakan di gelang mereka atau di kalung mereka. Apakah hal ini boleh atau tidak? Barakallahu fikum jami'an. Mungkin secara logis iya. Mungkin secara logis iya. Nah, kalau berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan mengangkat penyakit, hanya saja apakah memang betul dari sisi medis, dari sisi kedokteran bisa demikian. Karena sebagian orang juga mengingkari bahkan dari dunia kedokteran sendiri. Sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit adalah dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh. Adapun dengan seperti itu, ini lebih dekat kepada khurafah, lebih dekat kepada tahayul. Nah, lebih dekat kepada tahayul. Tambahkan lagi titik kesalahannya bahwasanya sebagian laki-laki bahkan menggunakannya di kalung dan di gelang. Yang ini terlarang. Laki-laki diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan, dari sekian banyak perhiasan yang menempel di badan hanya cincin. Yang lainnya tidak. Laki-laki tidak boleh menggunakan kalung, laki-laki tidak boleh menggunakan gelang, laki-laki tidak boleh menggunakan anting. Karena tasyabuh dengan perempuan, menyerupai kaum wanita. Yang diperbolehkan hanya menggunakan cincin. Jadi pun cincin dengan bahan baku yang terbatas, tidak diperbolehkan untuk menggunakan cincin berbahan emas, berbahan perak silahkan, berbahan besi putih silahkan. Nah, kalau begitu apa solusi dari hal semacam ini? Ketika untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dengan cara seperti ini tidak boleh, bahkan masuk dalam kategori syirik akbar. Kalau begitu bagaimana caranya untuk terselamatkan dari malapetaka, mara bahaya, dari musibah? Dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab yang syar'i, bukan sebab yang tidak syar'i. Mengambil sebab yang syar'i. Nah, hanya ini yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita. Baik itu sebelum terjadinya ataupun setelah terjadinya, ada caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk penyakit yang ingin diangkat, termasuk penyakit umum baik itu jasmani ataupun rohani. Nah, pertama-tama sebelum terjadinya musibah atau bencana, atau ingin mendatangkan manfaat atau ingin menolak mudarat, kesemuanya adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan kecil sebelum kita keluar dari rumah, karena itu yang lebih utama. Kita sebutkan yang di dalam rumah, sebagian orang ketakutan tinggal di dalam rumah, kemudian tidak mengetahui tentang solusi bagaimana caranya mengusir hal-hal yang bisa mengganggu. Nabi SAW sebutkan hadis bahwasanya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya akan mengusir syaitan, akan mengusir sesuatu yang bisa mengganggu dia. Itu paling pertama. Nah, bukan dengan cara digantung, bukan dengan cara ditempelkan, bukan cara disimpan di dalam lemari atau tidur bersama kita di samping tempat tidur, tapi dengan cara dibaca Al-Quran, dibaca, dan khususnya surat Al-Baqarah. Dalam hadis tersebut diperinci oleh Nabi SAW bahwasanya dibaca selama 3 malam berturut-turut. Nah, jadi surat Al-Baqarah dengan jumlah 3 juz setengah, lebih dari 200 ayat, mungkin dalam satu malam dibaca bagi orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran akan berat. Namun dibagi dalam 3 malam, satu malam 1 juz, malam kedua 1 juz, malam ketiga sisa akhirnya setengah juz dibaca. Yang keampuhannya adalah bisa menolak sesuatu yang terkadang mengganggu. Nah, ini solusinya. Kemudian berikutnya juga adalah memperbanyak ibadah di dalam rumah. Ini hal-hal yang bisa mengusir malapetaka, mengusir mara bahaya, mengusir sesuatu yang bisa mengganggu. Salat-salat sunnah ditegakkan, al-amru nahi munkar di dalam rumah ditegakkan. Nah, barakallahu fikum. Diperbanyak ibadah di dalam rumah bisa mengusir hal-hal yang mungkin khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Selain ini yang telah kita lakukan, ada hal-hal yang juga hendaknya kita hindari. Selain untuk mengusir dengan cara membaca,
Ada juga hal-hal yang hendaknya kita hindari, jangan sampai malapetaka dan bahaya masuk ke dalam rumah kita. Di antaranya adalah untuk tidak memasukkan gambar makhluk bernyawa di dalam rumah. Terdapat dalam satu hadis kata Nabi SAW, kata malaikat Jibril alaihissalam, "Inna ma'syaral malaikata la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Kami segenap para malaikat tidak masuk ke dalam suatu rumah yang terdapat gambar, yakni makhluk bernyawa dan juga anjing. Nah, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila dalam rumah tersebut terdapat gambar makhluk bernyawa. Dan malaikat yang masuk di sini secara detail adalah hanya malaikat yang membawa rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pun malaikat-malaikat yang lainnya yang mendatang dalil bahwasanya tidak pernah berpisah dengan Bani Adam, malaikat tersebut tetap masuk. Hanya dimaksud bahwasanya malaikat tidak masuk adalah malaikat yang membawa rahmat. Karena masing-masing kita memiliki malaikat. Baik itu malaikat yang mengawasi, atau malaikat pendamping, atau malaikat pencatat amalan baik dan buruk kita, Raqib dan Atid. Pemahaman dari sini atau fikih dari hadis yang barusan kita baca bahwasanya kalau malaikat rahmat tidak masuk, berarti yang masuk adalah syaitan. Itulah buah hasil dari gambar yang selalu ada di dalam rumah kita. Tidak disingkirkan, tidak dihilangkan, tidak disirnakan. Kalau malaikat rahmat tidak masuk, otomatis yang masuk adalah syaitan. Ketika syaitan sudah masuk dalam rumah, itu yang membuat sekarang kegaduhan, kerusuhan, terjadi pertikaian, perselisihan pendapat antara suami dan istri, anak dengan orang tua, anak dengan mertua, dan semisalnya. Termasuk yang hindari juga di dalam rumah barakallahu fikum adalah jadi yang sedang kita kaji adalah tentang hal-hal yang mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat yang syar'i. Yang syar'i, bukan dengan yang syirik seperti ini. Termasuk adalah untuk jangan memasukkan musik ke dalam rumah. Musik adalah bala, musik adalah malapetaka. Karena sama, ada juga hadis bahwasanya malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang terdapat musik atau diputarkan musik. Tadinya sedang hening, malaikat rahmat masuk. Tiba-tiba bunyi musik, malaikat rahmat keluar dari rumah. Karena apa? Tiba-tiba diputarkan musik. Sebagai tambih dari sebagian ikhwah masih terdengar dari dering HP mereka, entah itu panggilan ataupun pesan, terkadang terdengar suara musik. Dicari yang lebih baik, dicari yang lebih bagus. Terkadang sementara sholat hening, khusyuk rasanya, tiba-tiba ada bunyi HP, suara musik, menghilangkan konsentrasi. Tambahkan lagi itu adalah maksiat. Bahasa memutarkan musik adalah maksiat. Masalah tidak terdengar lagi hal-hal seperti ini. Barakallahu fikum jami'an. Kita adalah pemburu sunnah, para penuntut ilmu mengetahui tentang dalilnya. Kalau kita yang masih mengamalkan hal-hal yang menyelisihi, mau mengharap siapa lagi yang akan mengamalkannya? Satu hal lagi untuk menghindari terjadinya malapetaka dalam rumah adalah jangan sampai ada bunyi lonceng. Bunyi lonceng ini pun menolak malaikat rahmat masuk. Jadi 3 hal yang tadi kita sebutkan dari awal. Pertama adalah menyingkirkan makhluk atau gambar makhluk bernyawa. Kemudian yang kedua adalah suara musik. Yang ketiga adalah bunyi lonceng. Sama kalau alarmnya memang deringnya dering lonceng, sama. Hukumnya sama. Baik itu dari lonceng, langsung dari loncengnya atau berupa suara rekaman, hukumnya sama. Sebagaimana kita katakan bahwasanya musik entah itu dimainkan secara langsung dari alat musik atau diputarkan dari rekaman, kan sama. Ilahnya sama, alasannya sama. Cari suara yang lebih selamat. Ini sebab syar'i. Jadi sesuatu tersebut bisa menjadi syar'i atau tidak syar'i, boleh atau terlarang apabila ada asasnya dari Al-Qur'an dan hadis. Ada asasnya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menyembuhkan, tapi obat adalah sebab. Nabi SAW anjurkan. Kata Nabi SAW dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, "Ya bani Adam tadawau
Fa innallaha lam yanzil da'an illa anzala ma'ahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahil. Wahai sekalian Bani Adam, berobatlah ketika kalian sakit, karena tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali turunkan bersamanya penyembuhnya. Ada yang ketahui, ada yang tidak ketahui. Ini sebab. Dari hadis ini kita tahu bahwa yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala, namun obat sebagai sebab. Jadi ketika tidak ada asal muasalnya bahwasanya itu adalah sebab dalam Al-Qur'an dan hadis, jangan. Nah, Allah yang mengusir mara bahaya, Allah yang mengusir syaitan. Tapi membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah adalah sebab. Nah, tadi menggantungkan ayat kursi kemudian mengatakan bahwa bisa mendatangkan rezeki, itu bukan sebab. Tidak ada dalam syar'i yang mengatakan demikian. Ini bedanya. Apakah ada asasnya dalam Al-Quran atau tidak ada? Al-Quran dan hadis maksudnya. Dari sisi medis terkadang anak tadi sebutkan di depan bahwasanya dari sisi medis terkadang mereka mengingkari itu. Artinya apakah memang betul itu bisa jadikan sebab? Apakah memang betul itu bisa jadikan sebab? Ada sesuatu yang mengganjal di hati dari menurut syar'i untuk kita mengatakan bahwa itu adalah sebab. Nah, ada sesuatu yang mengganjal karena tidak ada dalilnya. Ya, dia tidak ada dalilnya, barakallahu fikum. Sekarang mengucapkan alhamdulillah pakai kalung itu sendiri kita butuh dalil. Apakah memang itu bisa menyembuhkan? Maksudnya metode penyembuhan dengan yang digantungkan atau kan berupa batu. Kata orang biasanya bisa menarik. Al-muhim seperti itu. Al-muhim ini kita kembalikan tadi kepada kata beliau adalah khurafah, semacam tahayyul. Karena sebagian ilmu medis sendiri mengingkari. Nah, ilmu kedokteran sendiri mengingkari hal semacam itu. Jadikan ya kalau tidak ada dalilnya. Jadi kita meyakini sesuatu tersebut bisa bermanfaat atau bisa menolak mudarat. Kalau kita yakin Allah satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, namun ini sebagai sebab, ini dia syirik asghar. Yang syar'i tidak menyatakan itu sebab. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya satu-satunya benda ini adalah yang menyembuhkan, yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, Allah tidak ada sangkut pautnya dengannya, ini baru masuk kategori syirik akbar. Cek, tadi berkaitan dengan masih di dalam ruang lingkup rumah yang bisa menolak mudarat. Sekarang kalau kita keluar rumah, kira-kira apa yang datang dari Nabi SAW yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat? Termasuk adalah zikir-zikir. Keluar rumah dengan membaca doa seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW idza kharaja wa yaqul bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Nah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah, aku keluar rumah dengan bertawakal. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Dia, dengan Dia, kepada Dia. Nah, atau doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an adil au udol au azil au uzal au adlim au udlam au ajhil au ujhal ilayya. Sebelum keluar rumah membaca doa ini, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk sesat dan disesatkan, celaka dan dicelakakan, tergelincir dan ditergelincirkan, bodoh dan dibodohkan atau dibodohi. Ketika syaitan mendengar seseorang membaca doa ini, syaitan mengatakan faqaifa bihadza wa qad kufiya. Nah, bagaimana mungkin? Dia katakan kepada syaitan yang lain, syaitan mengatakan kepada teman syaitan yang lain, bagaimana mungkin engkau bisa mencelakai orang ini padahal dia telah terjaga, terlindungi dengan doa yang tadi kita bacakan di depan. Ada sebagian doa barakallahu fikum, mudah-mudahan sebagai nasihat kepada seluruh ikhwah, dan ini pernah kita coba dan mujarab manjur. Terkadang mungkin antum mengeluh, terkhususnya memiliki anak-anak,
Nah, yang memiliki anak. Kenapa kita lihat anak kita berbeda dengan anak yang lain? Anak yang lain lebih tenang, sedangkan anak kita terkadang terlihat aktifnya berlebihan, terkadang di luar kendali. Ada zikir dari Nabi SAW mengajarkan sebagian doa. Nabi SAW mengajarkan sebagian doa kepada para sahabat untuk dibacakan kepada anak-anak setiap sore. Jadi setiap sore menjelang malam. Setiap sore menjelang malam. Karena datang tentang, mungkin kita akan kaji juga berkaitan dengan hal ini ketika nanti kita masuk dalam tarbiyatul aulad, akan tiba waktunya, tapi di sini berkaitan dengan hal tersebut kita singgung. Ketika menjelang malam hari, sore hari menjelang malam hari, berpindah dari sore ke malam, Nabi SAW menganjurkan kepada setiap orang memiliki anak kecil, karena mungkin kalau orang besar dia bisa berzikir sendiri, dia bisa melindungi diri dia sendiri berzikir kepada Allah, tapi anak kecil belum tentu bisa. Maka terkadang boleh ajarkan kepada sebagian sahabat mendoakan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin hammah wa min kulli ainin lammah. Membaca doa ini. Nah, sambil memegang anak kita. Doa tersebut dibaca, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap mata yang bisa mengganggu dan dari godaan syaitan yang bisa mencelakai, sambil diusap kepada anak kita setelah membaca doa tersebut. Bisa juga kalau untuk anak kita. Nah, na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin hammah wa min kulli ainin lammah, dibacakan kemudian diusapkan ke tubuh anak kita yang notabene-nya dia sendiri nggak bisa membaca. Nah, belum bisa membaca zikir. Ini tadi berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi, kita mencegah. Sesuatu yang belum terjadi, kita mencegah. Sekarang bagaimana kalau sudah terjadi? Nah, bagaimana kalau seandainya sudah terjadi, malapetaka? Datang juga anjuran dari Nabi SAW ketika yang kita dapati adalah mara bahaya. Hampir terjadi. Nah, doa yang paling tepat adalah kita membaca doa seperti dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini dia hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, hasbunallah wa ni'mal wakil qala biha Ibrahim hina ulqiya fin nar wa qala biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qala an-nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshahum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibrahim, kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil cukup bagi kami Allah, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Kalimat ini diucapkan oleh Ibrahim ketika ingin dimasukkan ke dalam api, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata ini ketika orang-orang mengatakan kepada dia, orang-orang akan menyerang kalian, takutlah kepada mereka. Nah, bahkan bertambah kepada mereka keimanan, kemudian mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Potongan ayat dari surat apa itu? Surat Ali Imran. Nah, surat Ali Imran. Nah, ini sebelum terjadinya, nyaris terjadi. Doa ini dibacakan, baik itu musuh yang di hadapan mata kita atau mara bahaya yang sudah hampir mengenai kita. Doa ini dibaca adalah doa yang sangat ampuh, merupakan doa yang dibaca oleh dua nabi yang mulia. Bagaimana kalau sudah terjadi? Sudah terjadi untuk penyakit atau yang semisalnya, juga ada anjuran dari Nabi SAW untuk membaca semacam ruqyah yang tentunya yang syar'i. Di sini tidak disebutkan dari poin-poin yang setelahnya, makanya kita singgung di sini berkaitan dengan poin yang ketiga, bahwasanya pengganti dari ajimat atau raja-raja yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, ini solusi atau penggantinya atau jalan keluarnya dengan cara ruqyah yang syar'i. Nah, ruqyah yang syar'i. Mungkin kalau penyakitnya penyakit fisik, semua orang tahu untuk cara penyembuhannya dengan cara minum obat, datang ke dokter. Tapi kalau penyakitnya adalah penyakit ruhani, dengan cara meruqyah, membaca Al-Qur'anul Karim paling pertama. Kemudian membaca doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang warid dari beliau. Nah, ada kategori ruqyah, terkadang ruqyah tersebut bisa menjadi boleh, ruqyah tersebut bisa menjadi tidak boleh dengan syarat ketentuan. Yang paling pertama adalah ruqyah tersebut berasal dari Al-Qur'anul Karim. Ini syarat paling pertama. Ruqyah tersebut dikategorikan boleh atau tidak boleh, paling pertama adalah
ruqyah berasal dari Al-Qur'anul Karim. Ayat manapun yang kita baca dari Al-Qur'anul Karim, tinggal kita pilih. Nah, berisikan 30 juz, 114 surat, lebih dari 6.000 ayat. Ayat manapun yang kita baca bisa jadi penyembuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan kepada umat manusia Al-Qur'an bisa berupa penyembuhan kepada orang-orang mukmin. Nah, penyembuhan kepada orang mukmin. Orang kafir tidak akan bermanfaat bagi dia baca Al-Qur'an. Biar diruqyah dengan 30 juz sekaligus, tidak akan bermanfaat bagi orang kafir. Yang kedua adalah dari 6 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah semacam doa beliau dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma idhabil ba's rabbin nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiruhu saqamah." Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang dibacakan doa ini, ketika dia sedang sekarat, kalau memang belum tiba waktunya untuk mati, niscaya obat ruqyah tersebut akan menyembuhkan dia. Ini kedua, dan begitu banyak doa-doa dari Nabi SAW, termasuk bahkan penyakit fisik. Jadi ruqyah bukan cuma bisa menyembuhkan penyakit rohani, bahkan penyakit jasmani. Keajaiban Al-Quran, keajaiban ruqyah. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari, ketika seseorang mungkin luka di bagian kulitnya, tergores, lecet, kemudian kena pecah beling yang menganga luka dia tersebut, Nabi SAW menganjurkan untuk membaca. Paling pertama adalah mengambil air ludah dari mulutnya sambil membaca biriki ahadina, sambil mengambil air ludah sedikit, air liur di lidahnya. Biriki ahadina, kemudian mengambil tanah dari bumi, tanah manapun itu, ketika itu adalah tanah, silakan gunakan. Wabiturbati ahadina, bacakan tadi ruqyah tadi, lanjut. Wabiturbati ahadina, telah tercampur air liur dengan tanah, kemudian digosokkan ke luka di kulit yang terbuka menganga. Kemudian mengatakan syifaan bi'idzni rabbina, yang artinya adalah dengan air liur salah seorang di antara kami dicampur dengan tanah dari bumi kami, karena kita berasal dari tanah, makanya ambil penyembuhan juga dari asal muasal kita. Bisa menyembuhkan dengan izin dari Rabb kami. Jadi ruqyah bukan cuma bisa menyembuhkan penyakit rohani, bahkan juga bisa menyembuhkan penyakit jasmani. Dan seterusnya di antara 6 ruqyah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang berikutnya adalah tentang ruqyah, boleh diambil dari lafaz selain Al-Qur'an dan selain lafaz As-Sunnah selama itu bisa dipahami. Selama bisa dipahami. Terkadang ada mungkin dukun, paranormal, orang pintar, atau yang semisalnya, mereka membaca mantra, kita sendiri tidak tahu apa yang dia baca. Nah, ini yang terlarang. Jangan sampai dia memuji syaitan, menyebutkan nama-nama iblis atau semisalnya, yang ternyata itu adalah ruqyah-ruqyah yang terlarang. Disyaratnya boleh untuk meruqyah ketika lafaz yang digunakan adalah bisa dipahami dan tidak menyelisihi syariat. Nah, seperti Nabi SAW ketika berdoa, seseorang sakit, saat Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berdoa dengan lafaz Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan. Beliau ulang sebanyak 3 kali. Itu perkataan yang bisa dipahami, meskipun bukan dari lafaz Al-Quran, bukan juga dari lafaz As-Sunnah. Beliau berdoa demikian, Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, wahai Allah, sembuhkanlah Sa'ad, wahai Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Padahal ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit parah. Ketika Fatu Makkah dia sedang datang ke Fatu Makkah, dan dia sampai di Makkah dia sakit parah. Nabi SAW mendoakan dengan doa seperti ini. Jadi kriteria sesuatu tersebut bisa dijadikan ruqyah. Mantra-mantra dibaca pertama adalah dari Al-Quran, kemudian yang kedua adalah dari As-Sunnah. Meskipun bukan dari Al-Quran, meskipun bukan dari As-Sunnah, syarat yang ketiga adalah selama bisa dipahami dan tidak menyelisih syariat. Nah, inilah bisa dijadikan sebagai ruqyah. Bagaimana kalau seandainya sesuatu tersebut tidak datang dari sunnah, tapi dilakukan oleh sebagian orang dan ternyata mujarab? Air minum diruqyah kemudian diberikan kepada orang yang sakit jasmani ataupun rohani, sakit kerasukan, sakit diganggu jin, sakit was-was ataupun sakit apapun itu. Bagaimana dengan hal-hal semacam ini sebenarnya tidak datang dari
Al-Quran atau hadis. Sebenarnya juga mereka menganjurkan, ambilkan secari kertas yang kosong, kemudian tulislah surat Al-Fatihah mulai daripada Bismillah sampai waladhdallin, dibakar, abunya dimasukkan ke air, diberikan minum kepada orang yang kerasukan jin. Apakah hal-hal semacam ini dibolehkan oleh para ulama? Terjadi perselisihan dalam para ulama. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidak membolehkannya. Sahabat Ibnu Mas'ud tidak membolehkannya, mengatakan bahwasanya khairul hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, bahkan penyembuhan segala penyakit Allah telah menerangkannya dalam Al-Quran, serta Nabi SAW telah menerangkannya di dalam Al-Quran. Artinya agama ini tidak kurang. Agama ini tidak kurang. Bahkan dalam masalah medis dan kedokteran telah diterangkan. Jadi sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak ada dalam hadis, nah jangan pernah mengamalkannya. Jangan pernah mengamalkannya. Meskipun dibolehkan oleh sebagian orang, bahkan mereka mengamalkannya. Seperti Imam Ahmad rahmatullahi alaih ketika datang kepada beliau beberapa orang, mengatakan bahwasanya di rumahku ada seseorang yang kemasukan jin, meminta agar engkau datang meruqyah kepada dia. Imam Ahmad memberikan pesan, bawa sendalku kepada orang tersebut, perlihatkan kepada orang tersebut, mengatakan bahwasanya jin keluarlah kalau tidak datang, ini sendalnya Imam Ahmad yang akan datang. Nah, baru sendalnya yang dikiring. Akhirnya jin tersebut keluar. Padahal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Ahmad dan yang semisalnya mengatakan bahwasanya ketika hal tersebut dilakukan, tidak ada penyelisihan terhadap syariat dan mujarab, ampuh bisa menyembuhkan, tidak termasuk larangan. Tidak termasuk larangan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih menyebutkan kisah dari Syekhul Islam, gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwasanya aku pernah melihat sendiri seseorang yang dia kerasukan, kemudian diruqyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan cara mengambil air di ujung jari jemari beliau, kemudian menuliskan surat Al-Fatihah di dahi orang tersebut dengan air dari ujung jari jemari dia, menuliskan surat Al-Fatihah. Ketika selesai sampai pada ayat waladhdallin, orang tersebut sembuh. Artinya keluar jin yang sempat merasuki orang pasien tersebut. Jadi kita katakan bahwasanya ada dua pendapat dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama datang dari Ibnu Mas'ud dan yang semisalnya, mengatakan bahwasanya ini bukan termasuk metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Meskipun sesuatu tersebut berbunyi ayat, berbunyi hadis, berbunyi syar'i, dia tidak membolehkan. Namun datang dari sebagian ulama, mereka mengatakan bahwasanya ketika tidak ada penyelisihan terhadap syariat, dicoba dan ternyata mujarab, boleh untuk dilakukan. Ada sebagian mereka juga melakukan hal penyembuhan tapi menyelisihi syariat. Misalnya dari cangkir yang disediakan air, dia bacakan ayat kursi. Setelah bacakan ayat kursi, kemudian dia meniup air tersebut. Ini termasuk larangan. Kita nggak boleh untuk bernapas dari wadah yang kita gunakan untuk minum. Ini penyelisihan pertama. Kemudian setelah dibacakan ayat kursi, berikan kepada pasien yang kerasukan jin minum tanpa membaca basmalah. Karena mereka beranggapan bahwasanya ketika kita Bani Adam makan atau minum tanpa membaca basmalah, berarti syaitan ikut makan dengan kita. Artinya syaitan pun ikut, dia akan minum dari air yang telah diruqyah dengan ayat kursi tadi. Ini pun termasuk menyelisihi syariat. Meskipun mungkin menurut pengalaman ampuh dan bermanfaat, hanya saja hal-hal ini menyelisihi syariat. Berdosa makan dan minum tidak baca bismillah. Atau termasuk berdosa juga ketika makan dan minum kemudian ditiup. Datang larangan dari Nabi SAW akan hal tersebut. Barakallahu fikum jami'an. Ini sahabat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini. Poin yang ketiga berkaitan dengan termasuk kesyirikan adalah rajah-rajah atau ajimat-ajimat yang diyakini bahwa bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Hal tersebut adalah kesyirikan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.